Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mengawali aktivitas hidup hari ini dengan bersama bersaat teduh di dalam doa pagi yang akan dipandu oleh Ibu Brita Ayu Saputri. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam doa pagi. Kesempatan dan berkat yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum memulai doa pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa, untuk kasih penyertaan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Sukacita dan bahagia yang boleh kami rasakan saat ini ya Tuhan, melengkapi setiap kami untuk menyambut kesegaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami mohon Engkau perlengkapi setiap kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan ini menjadi kekuatan untuk setiap kami. Mampukan kami untuk tidak hanya bisa mendengar, tetapi jauh daripada itu, Engkau mampukan setiap kami untuk bisa memahami, menanamkan, dan melakukan pesan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga apapun yang dikatakan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan pujian dari NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegang. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sahabat,
Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Namun, ayat nats yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang setia, penderitaan seringkali dianggap sebagai bagian dari masalah hidup manusia. Karena hidup sesungguhnya berdampingan satu dengan yang lainnya. Sikap dan tindakan orang lain seringkali menekan, bahkan mungkin dianggap menjadi sumber penderitaan yang dialami oleh seseorang. Misalnya saja perlakuan tidak adil, sering direndahkan, kerja keras yang mungkin kurang bisa dihargai dan dibandingkan dengan orang lain adalah beberapa wujud penderitaan yang pernah kita alami. Ketika mengalami penderitaan, maka yang ingin segera dilakukan adalah keluar dari penderitaan tersebut, bagaimanapun caranya. Mungkin ada sebagian dari kita yang segera merespon dengan amarah, mengeluh, membalas orang lain yang dianggap menjadi sumber penderitaan, ataupun dengan cara yang lainnya. Namun, dalam bacaan kita pada hari ini, Petrus menghibur dan mengingatkan jemaat dan kita semua bahwa penderitaan adalah bagian dari proses membangun karakter diri dan melatih hati kita untuk tetap tenang dan memberi diri kesempatan untuk meneladani Yesus yang menjadi Tuhan Allah kita. Media sosial yang ada saat ini cenderung mendorong manusia untuk merespon segala sesuatu dengan cepat, termasuk tentang penderitaan yang sedang terjadi. Kita bisa melihat ada banyak kasus yang terekspos, banyak video orang yang menangis, marah-marah, bahkan juga ada yang mencurahkan isi hatinya sambil menghujat orang yang dianggap menjadi sumber atau penyebab penderitaan. Sahabat, pertanyaannya, apakah itu akan mengubah situasi kita yang sesungguhnya? Jika kita berefleksi, rasanya juga belum tentu. Karena faktanya ada banyak kasus yang hanya dibicarakan dan akhirnya hilang begitu saja. Ada juga yang berlanjut ke ranah hukum, yang berarti juga akan memperkeruh suasana. Pada dasarnya penderitaan tidak hilang, malah bertahan dan seolah mendorong kita makin kuat. Teladan Yesus dalam merespon penderitaan adalah dengan tetap tenang serta meyakini bahwa Allah melihat dan memelihara hidup manusia, sehingga tidak ada yang benar-benar perlu ditakutkan selain dari Allah itu sendiri. Ketika ada di dunia, penderitaan pun akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Namun ketika menghadapi penderitaan itu bukan tentang cara bagaimana menghilangkannya, melainkan menghadapinya dengan tenang dalam keyakinan bahwa Allah beserta kita. Ia menolong kita menghayati Kristus dan menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Sahabat yang terkasih, mari bersama-sama kita belajar melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini untuk bisa tetap tenang, setia, dan bertahan dalam segala hal, meskipun mungkin dalam penderitaan. Karena itu adalah sebagian dari proses melatih diri kita untuk meneladani Yesus. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.
Sahabat, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan dan menguatkan hati setiap kami. Sebagai manusia, kami tidak pernah mau menderita. Sebagai manusia, kami ingin hidup selalu sukacita dan bahagia. Namun kami juga seringkali lupa bahwa sukacita dan bahagia ada juga karena adanya duka cita dan penderitaan yang dialami oleh setiap manusia. Mampukan kami untuk menyadari dan meyakini, untuk bertahan di dalam setiap proses kehidupan yang kami alami. Karena dengan menerima dan menyadari, kami bisa belajar untuk tetap setia dan tenang dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap berkat penyertaan-Mu yang memberikan kesempatan untuk lebih memaknai setiap peristiwa yang terjadi. Sebagai manusia yang seringkali kurang bisa menerima diri, kami mohon ampun untuk setiap sikap dan tingkah laku yang mendukakan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap menyertai setiap kami di dalam kami menjalani hari ini, dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Mungkin memang tantangan akan terus kami temui. Tetapi kami mohon Tuhan ajarkan dan mampukan kami untuk mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada akhirnya kami menyerahkan Tuhan untuk segala yang akan kami lakukan pada hari ini. Biarkanlah itu menjadi pengalaman baru kami di dalam kami memaknai dan memupuk relasi bersama sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.